Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Ganim di channel Fauzi Ganim. Pada kali ini saya ingin sharing terkait dengan bisnis online, karena saya perhatikan pengaruh dari work from home atau bekerja dari rumah yang diharuskan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena wabah COVID-19. Jadi ada kenaikan di bisnis online. Jadi hampir kebanyakan, karena kan gini, online itu kan bisa dikerjakan dari rumah, dan itu menjadi solusi bagi yang biasanya kerja offline, yang biasanya aktivitas di kantor, dan lebih banyak saat ini bekerja dari rumah dan memiliki banyak waktu luang, dan berpikir bagaimana waktu luang yang ada di rumah ini bisa dimaksimalkan menjadi income, ya. Akhirnya memilih untuk bisnis online. Cuma memang tidak semua orang bisa, karena bisnis online ini kan cukup banyak, ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, video ini saya beri judul cara memulai bisnis online sukses. Nah, ini jadi ada suksesnya, karena kalau nggak sukses ya ngapain, karena nggak menghasilkan. Apa yang saya sampaikan ini tentunya based on experience saya mengembangkan bisnis travel yang saat ini juga sedang lockdown, yang sedang tidak jalan karena kondisi saat ini lah, ya, tidak memungkinkan. Akan tapi ada beberapa bisnis lain yang alhamdulillah masih tetap jalan dan menjadi sumber income meskipun kondisinya seperti ini. Apa saja yang dapat Anda praktekkan juga dan segera memulai bisnis online Anda, dan semoga bisa sukses. Yang pertama, kita mau jadi apa? Jadi gini, di bisnis online itu banyak banget. Teman-teman itu mau jualan produk sendiri, mau jadi reseller, mau jadi dropship, mau jadi affiliate marketing, atau mau main AdSense, ya. AdSense itu kita dapat uang dari iklan yang diberikan Google. Nah, saya coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah jual produk sendiri. Ya, kalau jual produk sendiri, teman-teman itu yang membuat produk gitu. Misalkan teman-teman bisa membuat produk sabun, ya, sabun pembersih wajah, atau kalian bisa membuat produk pengkilap bodi kendaraan, gitu kan. Ya silakan diproduksi dulu, kemudian hasilnya kemudian dijual. Yang jadi persoalan adalah ketika kita menjual produk sendiri, bagi Anda yang tidak memiliki keahlian untuk membuat produk, ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena harus di tester gitu kan, diuji coba dan lain sebagainya, dan belum tentu juga produknya itu langsung laris, ya. Kemudian yang kedua, reseller. Reseller ini bisa dibilang yang paling mudah untuk dilakukan, karena kenapa? Karena Anda menjual produk orang lain. Jadi kita tinggal cari supplier produk-produk yang menurut Anda gampang dijual, kemudian Anda hubungi suppliernya dan dia bisa menerima sistem reseller atau tidak, kemudian ketika bisa, langsung aja jualin. Jadi fokus Anda ketika menjadi reseller adalah hanya untuk fokus menjual produknya aja. Jadi fokus di marketingnya aja. Nah, ini lebih cepat, ya, meskipun memang ya kalau masalah keuntungan sih bisa diatur lah, ya. Kemudian yang ketiga yang tadi saya bilang ada dropshipper. Dropshipper hampir sama seperti reseller. Bedanya adalah kalau reseller biasanya kita diwajibkan untuk membeli dulu, kemudian kita harus stok. Yang kita membeli produknya misalkan minimum 10 pack kita beli, kemudian kita jual lagi. Tapi kalau dropshipper ini kita tidak harus stok barang. Jadi kita misalkan mencari suppliernya dapat, oke, bisa di dropship, kita taikkan harganya, kita jual,
kemudian kita terima penjualan, langsung beli. Nah, si pemilik produk yang langsung mengirim ke si konsumen kita. Nah, itu enaknya di situ. Kemudian affiliate. Nah, affiliate ini lebih banyak sebetulnya produk-produk yang digital ya. Seperti misalkan e-book, kursus online, terus desain-desain, Photoshop segala macam saat ini banyak nih. Kita menjadi affiliate. Affiliate itu kita memasarkan link. Jadi setiap kali kita registrasi pada produk-produk tertentu, kemudian kita akan mendapatkan link affiliate khusus dari produk tersebut. Kemudian kita mempromosikan atau memasarkan link yang ada. Jadi ketika ada konsumen yang membeli produk tersebut melalui link yang kalian share, itu akan menjadi income. Nah, itu affiliate. Saya tidak main di sana. Saya main saat ini di dropshipper dan produk sendiri. Dan yang terakhir adalah AdSense, atau kita mendapatkan uang dari iklan Google. Jadi sekarang ini lagi tren YouTube, kemudian blog ya. Kita main blog, kemudian dapat Google AdSense, ini menjadi pemasukan. YouTube juga sama. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah membangun website. Nah, kenapa sih kita harus membangun website? Kenapa kita nggak jualan di marketplace aja seperti misalkan Tokopedia, Bukalapak, kemudian Shopee, OLX? Karena begini, kalau kita jualan di marketplace, itu bukan punya kita, itu milik orang lain. Jadi ketika saya bicara masalah bisnis online, saya selalu menyarankan kepada teman-teman semua untuk membangun aset digital. Apa itu aset digital? Aset digital adalah website. Jadi ibarat kita memiliki toko, ruko, itu aset itu dalam bentuk fisik. Kemudian kalau dalam bentuk digitalnya adalah website. Maka pentingnya membuat website adalah Anda bisa memiliki aset. Ketika website itu besar dan terkenal, maka ya itu menjadi aset untuk passive income Anda. Bagaimana cara memiliki website yang menarik, toko online yang menarik, mudah dan cepat? Saya bisa merekomendasikan jasanya nanti saya kasih linknya di description video ini. Teman-teman bisa pelajari dan bisa baca bagaimana bisa memiliki website dengan cepat. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kuasai skill traffic ya, atau skill untuk mendapatkan pengunjung website Anda, visitor. Jadi begini, kita sudah memiliki website. Website ini ibarat toko yang kita sewa atau yang kita miliki pada suatu misalkan mall gitu kan, central grocery mall kan, biasanya kita punya toko itu kita sewa atau kita beli, kita punya. Nah, ini kan nggak lantas toko kita diamkan kemudian orang berdatangan. Tentu kita harus melakukan yang namanya promosi. Kita melakukan mengajak orang untuk datang ke toko kita. Begitupun sama dengan website. Jadi website yang sudah kita bangun, bagaimana kita bisa mendatangkan traffic ke website kita. Nah, saya biasanya itu ada 5 skill traffic dasar yang teman-teman harus kuasai. Yang pertama adalah Facebook. Ini Facebook banyak macamnya ya. Ada 2, ada Facebook Ads, ada Facebook organik. Kita bicara misalkan Facebook organik dulu. Teman-teman rajin bikin status, kemudian teman-teman rajin komen, masuk ke grup-grup yang besar, itu bisa menjadi traffic. Nah, kemudian kirim konten-konten yang ada di website Anda, linknya ke Facebook itu, nah itu bisa menjadi traffic. Kemudian yang kedua adalah Instagram. Nah, Instagram juga sama. Bangun Instagram, banyakin follower, rajin buat konten yang menarik, dan masukkan link website Anda di akun Instagram itu, maka traffic akan datang ke website Anda. Yang ketiga, WA status. Nah, percaya atau tidak bahwa saat ini WhatsApp itu bisa menjadi sumber traffic. Apalagi bagi kalian yang memiliki banyak kontak WhatsApp, teman-teman ataupun relasi dan lain sebagainya, calon mantan konsumen dan lain sebagainya. Ketika teman-teman update status, pasti banyak juga orang-orang yang melihat status. Karena kenapa? Karena orang Indonesia tuh banyak yang kepo gitu kan. Sering-sering aja update status, sehari bisa 10-20 status, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Tentang apa?
tentang website, tentang produk yang Anda jual. Itu akan mendatangkan pemasukan juga buat Anda, sumber traffic juga. Yang keempat adalah YouTube. Nah, salah satunya adalah video yang saat ini saya buat. Anda salah satu sumber traffic. Sumber traffic untuk apa? Ya untuk bisnis saya juga gitu kan. Maka salah satu skill yang harus dikuasai juga saat ini yang sedang booming banget adalah YouTube. Rajin-rajinlah buat konten untuk mendatangkan produk untuk mendatangkan pengunjung ke website Anda. Dan yang kelima, skill traffic yang harus dikuasain adalah membuat artikel website. Jadi artikel itu ibarat kayu bakar yang ada di website itu untuk mendatangkan pengunjung. Ya istilahnya kalau pengunjung itu apinya gitu, supaya nyala terus nih website nih, nggak berhenti-berhenti yang ngunjungin, maka harus ada kayu bakarnya. Nah, kayu bakar itu adalah artikel. Jadi rajin-rajinlah membuat artikel minimal 300 kata, bisa juga 500 lebih bagus, tentang hal-hal yang berkaitan dengan produk Anda. Misalkan review produk Anda, tips ataupun trik, cara pemakaian dan lain sebagainya. Apapun yang berkaitan dengan produk Anda bisa buat buat artikel di website Anda. Minimal sehari satu lah, rajin. Nah, itu 5 skill traffic dasar yang harus dikuasai. Dan yang keempat, cara memulai bisnis online adalah perbaiki terus pelayanan, fast respon ketika ada yang menghubungi Anda. Ada yang direct message Anda di Instagram, kemudian ada yang komen di artikel website Anda, bahkan ada yang kontak langsung ke nomor WhatsApp Anda. Sebisa mungkin pelayanan Anda harus yang terbaik, harus fast respon. Karena kenapa? Percuma Anda mendatangkan banyak traffic kalau misalkan ketika ada yang hubungi Anda slow respon, itu tidak akan mendatangkan penjualan. Karena kunci dari bisnis melalui internet ataupun online adalah kecepatan Anda untuk merespon. Orang ingin cepat saat ini. Ketika Anda lama 1 menit pun, maka calon konsumen Anda akan mencari yang lain, akan mencari pedagang yang lain, sehingga Anda akan kehilangan konsumen. Itu yang keempat. Dan yang terakhir adalah konsisten. Ya, konsisten apa? Konsisten untuk mengupload produk, konsisten untuk mendatangkan traffic, konsisten untuk mengupdate status, konsisten untuk membuat konten YouTube, membuat artikel website, konsisten segala hal yang berkaitan dengan bisnis online Anda. Sehingga apa? Sehingga ini terus berjalan. Karena bisnis online kita nggak bisa kita lakukan hari ini, kemudian besok kita berhenti. Kita harus continue terus membesarkan dan melakukan hal-hal yang mendukung untuk pengembangan bisnis online Anda, atau mendukung peningkatan traffic pengunjung website Anda. Itu penting banget. Ya, dan selain konsisten, Anda terus belajar, karena perkembangan di bisnis online itu selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Maka Anda harus terus belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang terupdate. Contoh misalkan seperti ini, dulu ramai FB organik, kemudian dari Facebook organik ramai main Instagram, kemudian Facebook ads yang berbayar, kemudian sekarang apa? Sekarang YouTube, sekarang eranya YouTube gitu. Dulu awal-awal artikel. Jadi terus berkembang, dan teman-teman harus pelajari perkembangan itu sehingga update terus dan bisa menyesuaikan dengan kondisi terkini. Oke, itu aja cara memulai bisnis online yang sukses. Teman-teman bisa lakukan 5 hal itu. Yang pertama, kita mau jadi apa? Yang kedua, bangun website. Yang ketiga, kuasai skill traffic ataupun pengunjung website Anda. Yang keempat, tingkatkan pelayanan secara terus-menerus. Dan yang kelima, konsisten dan terus belajar. Oke, itu aja teman-teman, 5 cara memulai bisnis online. Semoga dalam kondisi yang saat ini teman-teman bisa segera memulai bisnis dari rumah, karena kita harus bekerja dari rumah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.